karena adanya kelangkaan banyak masker bedah yang aspal. Ya, ada masker bekas yang dijual kembali. Tentunya ini kualitasnya sudah rusak. Selamat datang di talk show COVID-19 bersama saya, Nurse Christy dan tim Widwat Pro Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Dr. R.D. Kando, Manado. Saudara, di awal tahun 2020, COVID-19 menjadi masalah kesehatan dunia, sehingga WHO menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern atau kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Bersama saya telah hadir narasumber-narasumber. Yang pertama, Dr. Agung Nugroho, SPPD KPTI, ya, konsultan penyakit tropik dan infeksi. Apa kabar, Dok? Baik. Tidur nyenyak semalam? Ya. Yang pasti dokter ini paling luar biasa untuk kasus ini yang sedang merapat di Indonesia dan secara khusus di Manado. Dan selanjutnya ada juga bersama kita Dr. Neni Eka Wardani dari Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Dr. R.D. Kando. Ya, menyikapi tren yang muncul saat ini dengan data-data yang sekarang masyarakat perlu tahu apa COVID itu, apa gejalanya dan secara sainsnya seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan oleh Dr. Agung agar masyarakat tahu. Ya. Terima kasih, Mas Kristi. Kita pada bulan Desember itu kita mendapatkan suatu cobaan ya di dunia ini, yaitu berkembangnya suatu virus baru ya, virus corona baru ya. Virus corona sebenarnya sudah ada lama di dunia ini, tetapi yang ada sekarang ini adalah virus corona dari binatang yang entah bagaimana dia bisa menular ke manusia. Dan virus ini ternyata kemudian sangat menular dari manusia ke manusia. Daya penularannya sangat hebat, bahkan lebih hebat daripada virus infeksi wabah virus-virus corona yang sebelum-sebelumnya. Ya, penularannya hampir sama besarnya dengan penularan influenza. Ya, nah virus ini terutama sangat menginfeksi saluran pernapasan kita, ya, baik saluran pernapasan bagian atas maupun saluran pernapasan bagian bawah, yaitu di paru-paru. Ya. Sehingga gejala utama daripada virus ini adalah gejala di saluran pernapasan, yaitu pasien menjadi batuk-batuk, ya, kadang-kadang pilek, ya, kalau sakit tenggorokan, ya, dan pada kasus yang berat akan terjadi sesak napas. Dan gejala yang paling penting yang pertama kali muncul itu adalah kelelahan disusul dengan demam. Hampir 90% pasien itu pasti demam. Sedangkan batuk itu diderita pada 80% pasien, dan umumnya batuknya itu batuk yang kering, jadi tidak mengeluarkan dahak. Ya. Biasanya sesudah pasien sakit selama beberapa hari, biasanya sesudah hari ke-6 atau ke-7 umumnya baru timbul gejala sesak napas, ya, dan sesak napas ini akan memberat cepat dalam beberapa hari, ya, sampai bisa membahayakan nyawa pasien. Ya. Barangkali ada informasi-informasi penting lainnya terkait COVID-19 ini yang pada intinya kesadaran dari masyarakat ini yang sepertinya belum ada kesadaran. Mungkin informasi penting sehingga masyarakat semakin sadar bahwa ini dimulai dari diri sendiri dulu. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang perlu saya tekankan pada para masyarakat bahwa infeksi COVID ini 80% atau sebagian besar atau sekitar 80% itu infeksinya ringan. Sama seperti gejala kita masuk angin pada umumnya, yaitu batuk, pilek, ya, lemah yang ringan. Nah, hanya sekitar 20% yang memberikan gejala berat, yaitu yang sesak napas. Ya,
Dari yang 20% sesak napas ini sebenarnya hanya 5% yang sesak napasnya mengancam sangat berat sehingga mengancam nyawa. Sehingga dengan adanya fakta ini, maka kita melihat bahwa sebagian besar pasien yang sakit corona COVID ini tidak perlu dirawat di rumah sakit, bisa dirawat di rumah. Tolong ini pengertian yang penting di masyarakat, bahwa jangan mengira bahwa kalau Anda sakit corona itu Anda harus dirawat di rumah sakit. Tugas dokter di rumah sakit adalah untuk melakukan pemisahan atau screening mana pasien-pasien yang berat yang harus dirawat di rumah sakit dan mana pasien-pasien yang ringan yang malah harus malah sebaiknya dirawat di rumah saja, begitu. Itu penting. Yang pentingan kedua adalah bagaimana kita mencegah penularan ini. Pencegahan penularan sekarang yang terbaik adalah penularan daripada virus ini, maaf ya sebelumnya, adalah melalui percikan ludah, ya, percikan ludah yang mengandung virus, ya, yaitu dipercikan melalui batuk atau bersin. Yang kedua adalah percikan ludah itu dia bisa jatuh menempel di permukaan benda-benda sehingga bisa menular melalui kontak. Itu yang penting. Sehingga pencegahan di masyarakat yang penting adalah bagaimana kita menjaga kebersihan tangan kita untuk selalu sering-seringlah cuci tangan, ya. Oke. Kedua, jangan mengusap wajah atau membersihkan hidung kita atau menggosok-gosok mata kita atau menggosok hidung, itu tidak boleh. Ya, yang berikutnya adalah selalu lebih rajin untuk membersihkan permukaan perabotan-perabotan di rumah atau peralatan-peralatan sendiri seperti handphone dan sebagainya, itu harus rajin lebih sering dibersihkan, ya. Kemudian yang kedua adalah menjaga jarak antara satu orang dengan orang lain yang disebut sebagai social distancing, ya. Ini yang harus dijaga. Jadi kita kalau bisa sedapat mungkin, walaupun itu di rumah pun kita sedapat mungkin jangan terlalu dekat, ya lah misalnya, ya. Jadi harus usahakan untuk berada pada tempat yang agak berjauhan. Memang kadang-kadang ini bisa mudah dilakukan kalau rumah kita cukup besar, tapi mungkin agak sulit kalau rumah kita itu kecil dan dihuni oleh terlalu banyak orang. Ya, ini memang ada beberapa ini. Kalau pada kondisi yang sulit, pada rupa seperti yang saya katakan terakhir, pada rumah kecil dan dihuni oleh banyak orang, terpaksa kita harus menggunakan masker. Ya. Berikutnya adalah etika batuk. Jadi para masyarakat sekalian harus tahu, kalau kita batuk harus tolong palingkan muka kita, jangan arahkan mulut kita ke orang lain, harus dipalingkan dan tutuplah mulut Anda dengan tisu atau dengan lengan. Ya. Nah, tisunya harus selalu dibuang dan cuci tangan. Kalau batuknya itu sangat berat, maka harus menggunakan masker. Ya. Dan jangan lupa kalau menggunakan masker itu paling lama sebenarnya adalah sekitar 4 jam, ya. Itu sudah harus diganti yang baru. Jangan digunakan untuk berkali-kali, disimpan untuk berhari-hari, ya. Tetapi setiap mungkin maksimal 6 jam mungkin harus diganti. Ya. Informasi. Oke. Menurut Dr. Agung, ini pernyataan yang dari Presiden Jokowi terkait obat COVID-19, apakah efektif? Bagaimana? Ya, mengenai obat untuk pengobatan COVID ini memang banyak menimbulkan kontroversi. Secara resmi, Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan bahwa belum ada obat antivirus yang efektif. Ya, meskipun demikian, banyak negara-negara di dunia karena begitu mendesaknya situasi pasien, terpaksa para dokter selalu harus berupaya maksimal. Disitulah mereka banyak menggunakan obat-obatan yang bersifat bisa menghambat perkembangan dari virus ini. Salah obat-obatan yang sekarang populer atau yang akan digarakan oleh beberapa obat, ya, oleh seperti Avigram dan kemudian kloroquine dan lain sebagainya, itu memang masih kontroversi. Sekali lagi, Badan Kesehatan Dunia belum menganjurkan penggunaan obat itu secara luas. Ya, tetapi perlu kita sadari bahwa dalam keadaan yang terpaksa, tentunya kita harus berbuat sesuatu. Ya, nah kita juga sadar bahwa obat-obat yang ini walaupun mungkin berguna, mungkin tidak, tetapi tidak mempunyai efek samping yang banyak. Dalam arti obat ini aman, relatif aman, sehingga tidak ada salahnya. Misalnya saya sakit parah pun,
saya pasti akan mencoba itu sebagai suatu upaya maksimal kita, begitu. Walaupun mungkin manfaatnya masih belum jelas apakah itu memang efektif atau tidak efektif, tetapi yang penting obat ini tidak membahayakan, secara umum tidak berbahaya, sehingga pada pasien-pasien yang sakit berat tidak ada ruginya memang kalau kita mencoba obat ini, ya. Oke, terima kasih Dokter Agung. Kita beralih ke Dokter Neni dari instalasi promosi kesehatan rumah sakit. Apa saja langkah-langkah yang diambil dari instalasi promosi kesehatan rumah sakit terkait dengan adanya COVID-19 ini, Dok? Terima kasih, Nurse Christy. Baik, kami dari instalasi promosi kesehatan rumah sakit sebenarnya sudah bergerak walaupun sebelum ada COVID-19 ini. Karena itu memang kegiatan yang rutin yang kami laksanakan baik di dalam rumah sakit maupun di luar rumah sakit. Di dalam rumah sakit rutin kami kerjakan setiap 2 minggu sekali atau lebih sesuai permintaan, karena kami berkoordinasi dengan seluruh kelompok staf medis yang ada di rumah sakit maupun unit-unit yang ada di rumah sakit. Kemudian di luar rumah sakit kami rutin menyelenggarakan setiap 2 bulan sekali dan sesuai kebutuhan. Tetapi dengan adanya COVID-19 ini, kegiatan instalasi promosi kesehatan rumah sakit semakin lebih sering lagi kami laksanakan dan lebih luas lagi kami laksanakan, baik itu di tempat ibadah, di instansi di luar rumah sakit, seperti di perbankan kami sudah pernah melakukan juga edukasi di sana, kemudian di masyarakat umum, baik dalam kegiatan bakti sosial maupun sesuai permintaan. Kemudian di sekolah-sekolah gitu, dan termasuk di puskesmas kami bekerja sama dengan dinas kesehatan berkoordinasi. Jadi yang utama yang kami lakukan terkait COVID-19 walaupun dengan sebelum adanya ini adalah membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat yang harus dimulai dari diri kita sendiri yang kemudian ditularkan kepada seluruh anggota keluarga. Jadi memang penting untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Apalagi terkait COVID-19 sebenarnya pencegahannya seperti sudah disampaikan oleh Dr. Agung sangat mudah sebetulnya, tetapi perlu ketelatenan dan kedisiplinan. Bagaimana kita harus hidup bersih, paling inti itu, dan yang paling efektif adalah dengan menerapkan cuci tangan yang baik dan benar sesuai standar WHO dengan 6 langkah. Itu yang terus kami suarakan kepada masyarakat, baik di dalam rumah sakit maupun di luar rumah sakit. Kemudian selain di masyarakat, kami juga di dalam rumah sakit sendiri melakukan edukasi kepada karyawan yang ada di rumah sakit bagaimana menggunakan APD, khususnya penggunaan masker. Karena memang teman-teman yang ada di lingkungan rumah sakit sendiri masih ada yang keliru menggunakan, apalagi di masyarakat ya. Di masyarakat juga kami mengedukasikan bagaimana menggunakan masker yang tepat. Yang tepat itu seperti apa? Bagaimana menggunakan masker, jangan yang harusnya di bagian atas digunakan di bagian bawah. Area mana yang harus ditutupi oleh masker, mulai dari hidung sampai bawah dagu itu harus tertutup, kemudian harus rapat. Selain itu yang paling penting adalah kami menyuarakan bahwa yang menggunakan masker itu seharusnya adalah mereka yang sakit. Itu yang paling penting, karena bila orang sehat juga menggunakan, nanti persediaan masker kan habis. Padahal yang paling penting kita mencegah penularan dari droplet-droplet yang mengandung virus tidak menularkan ke orang lain. Jadi caranya seperti apa? Itu harus ditutupi. Jadi memang yang paling penting adalah mereka yang sakit untuk menggunakan masker. Kemudian juga kami bekerja sama dengan unit yang lain seperti unit pengendalian dan pencegahan infeksi rumah sakit. Bagaimana menggunakan APD secara lengkap. Yang paling penting adalah bagaimana melepaskan APD, alat pelindung diri itu. Karena bila langkah-langkahnya ada yang terlewatkan, bisa berakibat fatal ya, karena virus itu atau kuman itu malah bisa menulari diri petugas itu sendiri. Mungkin saya tambahkan sedikit ya. Salah satu tugas penting dari Promkes tambahan dalam rangka adanya pandemi COVID di Rumah Sakit Kandow adalah bagaimana Promkes ini menenangkan petugas medis, karena saat ini terus terang petugas medis ini umumnya dalam keadaan kecemasan, ketakutan. Nah, Promkes inilah yang memberikan
semacam bimbingan supaya bisa mengurangi paling tidak tingkat kecemasan, ketakutan, kekhawatiran di semua petugas medis dan non medis yang ada di rumah sakit. Karena tampaknya sekarang ini bahwa tingkat ketakutan di kalangan petugas medis ini malah justru lebih besar daripada ketakutan di masyarakat. Ya, itu yang saya tangkap dalam beberapa hari awal ini. Nah, karena itulah Promkes mempunyai peran penting. Dia bekerja sama dengan bagian psikiatri ya, untuk bagaimana memberikan psikoterapi supaya mengurangi tingkat kecemasan di kalangan petugas medis. Karena kalau petugas medis terlalu cemas itu akan menurunkan kinerjanya, ya. Betul. Dan yang kedua adalah menurunkan daya tahan tubuhnya. Dan ini yang dikhawatirkan akan memudahkan petugas medis tertular infeksi di rumah sakit. Makasih ya mungkin. Menyikapi ini semua, apakah selama memberikan edukasi ini dok, ya, sosialisasi pada masyarakat baik di luar rumah sakit maupun di dalam rumah sakit, apa mengalami resistensi dari masyarakat? Baik Mas Kristi, alhamdulillah selama kami memberi edukasi, walaupun bukan terkait COVID-19, yang kemarin-kemarin mereka sangat antusias, apalagi dengan adanya COVID-19 ini, mereka langsung semangat sekali mengikuti mereka ingin cari tahu apa itu COVID-19, bagaimana mencegah gitu, apa yang harus mereka lakukan bila mereka tahu ada kerabat mereka atau diri mereka mungkin sudah terkena dengan COVID-19. Jadi kami dari promosi kesehatan rumah sakit mensosialisasikan hotline yang bisa mereka hubungi bila mengalami keluhan tersebut atau ada kerabat yang kemungkinan menurut mereka dari bepergian di daerah yang endemis atau dari negara yang endemis, jadi mereka bisa menghubungi ke hotline itu khusus untuk Sulawesi Utara yang digalakan oleh Dinas Kesehatan. Jadi Rumah Sakit Kando juga bekerja sama terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Kemudian selalu kami menyuarakan untuk tidak panik terhadap COVID-19 ini, tetapi yang paling penting adalah kewaspadaan dari setiap masing-masing kita. Dengan cara apa? Melakukan pencegahan yang seperti tadi sudah disampaikan. Perlu peran serta yang aktif, entah dari pihak rumah sakit, tenaga kesehatan, dan lain sebagainya. Masyarakat perlu untuk sadar diri, mendengar himbauan pemerintah, lockdown, hindari kerumunan, dan lain sebagainya. Kiranya kita saling mengerti dan bersama-sama untuk melawan COVID-19. Terakhir ini dok, ini seperti ada gambar, mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat atau juga tenaga kesehatan yang ada di Sulawesi Utara terkait APD. Ya, mungkin di gambar masyarakat sekalian, di gambar ini ya, kami menunjukkan bahwa ini adalah peralatan-peralatan atau peralatan yang digunakan oleh petugas kesehatan ya, untuk melindungi petugas kesehatan itu supaya tidak tertular oleh infeksi, agar supaya juga rumah sakit kita menjadi aman ya, sehingga rumah sakit kita ini bukan justru menjadi tempat sumber penularan. Ya, jadi alat pelindung diri ini merupakan senjata utama kita para dokter dan perawat untuk supaya kita bisa menjaga diri kita sendiri tidak tertular, dan selanjutnya jangan sampai kami para petugas-petugas ini yang justru menularkan kepada pasien yang dirawatnya. Jadi ini berguna untuk kami dan juga berguna untuk pasien ya, dan juga secara tidak langsung berguna untuk masyarakat sekalian. Nah, jadi jangan heran kalau sejawat para masyarakat melihat ketika kami di rumah sakit itu menggunakan baju yang seperti astronot yang tidak lazim dipakai pada keadaan sehari-hari. Baju ini memang tujuannya adalah untuk melindungi kami baik dari penularan yang lewat udara ya, lewat percikan maupun lewat kontak ya. Nah, alat-alat ini bermacam-macam. Pada prinsipnya ada topi, ada kacamata pelindung, ada masker, ya, ada baju, ada gaun, ya, gaun yang akan melindungi kami. Kemudian sarung tangan, ini paling penting. Sarung tangan kami menggunakan 2 lapis, dan ada sepatu boot yang karet yang tahan air sehingga melindungi kaki kami. Ya, alat ini akan kami pasang, kami gunakan dengan melalui aturan-aturan yang sudah baku, yang sudah terstandarisasi, ya. Dan alat ini memang tidak digunakan umum oleh masyarakat, tapi oleh petugas medis. Untuk masyarakat yang paling penting menurut saya ada 2, yaitu masker
ya, masker wajah dan sarung tangan. Masker wajah itu dipakai manakala Anda sedang batuk-batuk atau pilek-pilek. Yang kedua, bisa juga Anda pakai masker ini ketika Anda berada di suatu kerumunan banyak orang, ya, ketika wabah di kerumunan banyak orang yang sangat beresiko, atau bisa Anda gunakan kalau Anda terpaksa harus berinteraksi dalam jarak dekat, yaitu sekitar 1 meter dengan orang lain yang Anda tahu mungkin sakit, dicurigai menderita sakit. Misalnya kita punya anggota keluarga kita yang sedang demam, sedang sakit, dan terpaksa kita harus berinteraksi dengan mereka, misalnya suami istri yang merawat suami yang sakit, maka lebih baik dia memakai masker. Dan masker yang dipakai adalah ada beberapa jenis masker. Masker yang dipakai adalah masker bedah, ya. Para masyarakat sekalian, ada beberapa jenis masker. Masker yang melindungi terhadap coronavirus adalah masker bedah, ya. Sedangkan di luar di masyarakat ada jenis-jenis masker lain, yaitu masker kain. Masker kain itu tidak melindungi terhadap virus. Dia hanya melindungi terhadap debu atau terhadap kotoran atau terhadap udara dingin, biasanya terhadap angin dingin. Ya, ada lagi masker tertentu yang berwarna hitam itu juga tidak mampu melindunginya. Itu hanya untuk debu. Ya, ada lagi masker tertentu yang dari kain yang digunakan adalah hanya untuk semacam keindahan atau melindungi dari hawa dingin atau kalau di luar negeri. Jadi tolong perhatikan bahwa hanya masker bedah yang terstandarisasi, yang benar. Ya, saat ini karena adanya kelangkaan banyak masker bedah yang aspal. Ya, ada masker bekas yang dijual kembali. Tentunya ini kualitasnya sudah rusak, tidak bisa melindungi. Anda tidak bisa, masker ini sekali pakai, tidak bisa lalu dipakai berulang-ulang atau dicuci lagi, kemudian dipakai lagi, tidak bisa, akan rusak, pori-porinya akan rusak, sehingga daya perlindungannya akan hilang. Ya, hati-hati para masyarakat sekalian, sekarang marak dijual masker-masker yang aspal, ya, yang dibuat tidak dengan standar yang benar, yang dibuat secara tidak betul, ya, itu tentunya perlindungannya akan buruk, ya. Yang kedua adalah masker bekas yang diolah kembali, dicuci kemudian dijual lagi, ya, itu juga akan daya perlindungannya buruk. Anda bisa membedakan dengan melihat kualitasnya, yaitu warnanya akan pudar. Berbeda dengan masker asli yang warnanya itu hijau atau biru yang terang, kalau yang bekas itu sudah pudar warnanya, ya, itu bisa dilihat. Kemudian talinya itu sudah kendor, ya. Kalau Anda yang masker bekas yang dijual kembali ini sekarang ada marak, dan ini sangat tidak baik karena terus terang daya perlindungannya sudah jauh berkurang, ya, bahkan mungkin tidak ada. Ya, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Yang kedua adalah sarung tangan. Sarung tangan yang Anda pakai berbeda dengan kami. Kalau kami kan melindungi dari kuman-kuman, kalau di rumah ketika kita membersihkan perabot, membersihkan kita harus memakai sarung tangan dari karet, yang sarung tangan rumah tangga. Itu yang Anda pakai kalau di rumah. Kalau kami petugas kesehatan di rumah sakit, karena harus melakukan tindakan-tindakan medis seperti memasang infus dan menyuntik, kami memakai sarung tangan medis yang itu berbeda. Jadi Anda tidak perlu masyarakat memakai sarung tangan yang sama dengan kami, tetapi pakailah sarung tangan rumah tangga yang dijual di toko-toko, biasa di toko-toko peralatan itu, ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Dokter Agung, terima kasih Dokter Neni. Masyarakat sudah tahu terkait COVID-19. Informasi-informasi ini penting telah disampaikan. Perlu adanya kesadaran diri dari Dokter Neni. Dan mari kita bersama melawan COVID-19. Masyarakat juga tenaga kesehatan. Topang kami memberikan apresiasi yang besar untuk bersama-sama melawan COVID-19. Tetap waspada, jangan panik. Sekian dan terima kasih. Oke.